Jumpa saudaraku, kami dari Maranatha School, Pengharapan Maranatha, menyampaikan satu pelajaran firman Tuhan yang berjudul "Dan Bangsa Besar Manakah?". Nas Alkitab kita diambil dari Ulangan pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan, "Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Saudara-saudara, kita garis bawahi di dalam ayat ini yaitu seluruh hukum ini. Secara harfiah, maksudnya adalah semua Torah ini. Ya. Kata Torah di sini adalah mencakup semua instruksi dan doktrin dan memahami semua prinsip perilaku. Musa menyarankan gagasan untuk membandingkan hukum Allah atau prinsip-prinsip perilaku dengan hukum-hukum dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dalam 3 pasal pertama kitab Ulangan adalah pelajaran sejarah yang mengulangi kembali tentang sejarah Israel selama 40 tahun sebelumnya. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan kuasa dan kasih karunia Allah yang bekerja di antara umat tersebut. Dan walaupun mereka telah mengacaukan ataupun melanggar perjanjian itu, tetapi Allah masih terus bekerja untuk menghormati perjanjiannya dengan mereka. Nah, di dalam pasal 4, yang tadinya pelajaran sejarah, di dalam pasal 4 berganti kepada model khotbah. Pasal 4 mulai dengan kata Ibrani. Ya, dan ini adalah merupakan kata sambung dan kata keterangan yaitu ve'atah, yang artinya dan sekarang ataupun jadi sekarang. Pasal ini dimulai dengan menyatakan, "Jadi sekarang, hai Israel, oleh karena apa yang telah aku lakukan untuk kamu, maka kamu harus menurut akan hal-hal berikut ini," yaitu maksudnya perintah Tuhan. Saudaraku, coba kita bayangkan betapa berbedanya sejarah dunia kita kalau bangsa Israel menganggap dengan serius kata-kata itu, kata-kata dari firman Tuhan, dan menghidupkannya. Saudaraku, bahagian yang pertama dari pelajaran kita ini, jangan tambahkan atau kurangkan. Do not add or take away. Apakah yang dimaksudkan dengan jangan tambahkan atau kurangkan? Bila mana kita lihat kata-kata pertama dari Ulangan pasal 4, di sana menekankan pentingnya memelihara hukum Allah. Dan Musa mengingatkan umat Israel agar mereka jangan
menambahi atau menguranginya. Kita baca di dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2 secara khusus di sini ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Nah, mengapa Tuhan mengatakan hal itu? Mengapa ada seseorang yang ingin mengubah hukum Allah? Saudaraku, bila mana kita membaca sebuah kutipan yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White di dalam bukunya Selected Messages Book 2 halaman 107, dikatakan demikian, "Setan berusaha dengan gigih dalam upayanya untuk meneruskan pekerjaan yang dia mulaikan di surga, yaitulah untuk mengubah hukum Allah. Dia telah berhasil dalam membuat dunia percaya pada teori yang dia paparkan di surga sebelum kejatuhannya, yaitu bahwa hukum Allah itu salah dan perlu direvisi." Saudaraku, perhatikan instruksi yang sangat penting, memperingatkan mereka untuk tidak menambahkan apapun pada apa yang telah Allah perintahkan dan tidak mengurangi apapun. Apakah itu mengingatkan Anda dan saya pada beberapa instruksi yang diberikan di akhir Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 19 yang menyatakan, "Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Menambahkan ataupun mengurangkan sama, itu berarti hukum itu telah diubah, dan bangsa itu bila mana mengubahnya akan mengalami akibatnya, mereka akan menderita konsekuensinya sendiri. Nah, bagian yang kedua, kita akan pelajari apa hubungannya, yaitu dengan Baal Peor. Saudaraku, ingatlah bahwa ketika anak-anak Israel berkemah di dataran di seberang sungai Yordan yang banjir dari Jericho, dan Musa sedang menulis kitab Ulangan, anak-anak Israel bergabung dengan bangsa Midian dan bangsa Moab di dalam apa yang ternyata telah berubah menjadi suatu kegagalan bagi mereka. Dikatakan dalam Ulangan pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4, "Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini." Saudaraku, apakah Baal Peor itu? Saudara, Baal Peor adalah dewa bangsa Moab yang disembah di Gunung Peor. Kemungkinan dewa ini adalah dewa Kemos, yaitu dewa nasional bangsa Moab yang mereka anggap sebagai dewa kesuburan. Menurut SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 967, para penafsir
mengatakan bahwa ini adalah a god of sexual desire, dewa hasrat seksual, seperti yang bebas disembah pada saat ini oleh orang-orang Lingayat di India. Saudara-saudaraku, ada bahaya yang pasti menimpa bila bangsa Israel kurang menghargai perintah utama, perintah pokok yang berbunyi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Detail ceritanya terdapat di dalam Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Intinya diceritakan di dalam pasal ini bahwa sementara berada di Shittim, bangsa itu telah berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka turut menyembah Allah mereka, berpasangan dengan Baal Peor, dan Allah pun murka serta tulah datang. Ada 24.000 orang yang mati karena tulah itu pada saat itu. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa orang Midian adalah keturunan Abraham. Kita boleh baca itu di dalam Kejadian 25 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan mertua Musa dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 25. Apa kira-kira yang dipikirkan oleh istri Musa ketika anak-anak Israel diperintahkan untuk membunuh orang Midian, kerabatnya itu? Sedangkan orang Moab adalah keturunan Lot. Tetapi Allah tidak bisa membiarkan anak-anak Israel jatuh ke dalam praktek kekafiran dan penyembahan berhala. Jika mereka memang akan menjadi suatu saksi Allah bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka, ini justru bertentangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Tuhan harus menghentikannya sejak awal. Saudara-saudara, beberapa komentator ingin menyarankan atau ingin menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah merupakan pelacuran spiritual karena Israel mengejar ilah-ilah dan praktek-praktek kafir. Namun, sisa sejarah tentang apa yang terjadi pada anak-anak Israel, terutama di kerajaan Israel Utara, memberitahu kita bahwa ini adalah merupakan pelacuran dan percabulan literal atau literal prostitution and harlotry. Ini boleh kita pelajari lebih lanjut di dalam Hosea pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudaraku, pada awal persinggahan Israel di padang gurun, pada saat mereka singgah di padang gurun, bahkan di kaki gunung Sinai, mereka sebenarnya telah terlibat dalam percabulan dan menyembah anak lembu emas. Hal ini dituliskan di dalam Keluaran pasal 32. Pada akhir dari 40 tahun itu, pada dasarnya mereka telah melakukan hal yang sama. Di dalam Bilangan 25, yaitu dengan mengadopsi praktek-praktek kafir dan terlibat dalam apa yang disebut sebagai upacara penyembahan yang tidak bermoral. Saudara-saudaraku, tentu kita menyadari dunia kita ini dipenuhi dengan gagasan-gagasan atau ide dan praktek imoralitas
dan anti kekristenan. Mungkinkah kita dipengaruhi oleh beberapa ide dan praktek itu untuk merusak agama kita hari ini? Tentu kita tidak menginginkan itu. Tetapi setan sangat menyukai hal itu terjadi. Saudaraku, bagian yang ketiga kita selanjutnya pelajari yaitu tentang perlunya berpaut pada Tuhan. Berpaut pada Tuhan Allahmu. Cleave to the Lord your God. Saudaraku, sekitar 24.000 orang telah meninggal akibat kemurtadan itu yang berhubungan dengan Baal Peor, tepat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Saudaraku, meskipun sulit untuk kita bayangkan, anak-anak Israel yang tetap setia kepada Tuhan di dalam Ulangan 4 ayat 4 secara khusus telah diperintahkan untuk pergi kepada kerabat atau keluarga dan teman-teman mereka, kepada mereka yang telah terlibat dalam penyembahan berhala ini, dan membunuh mereka. Namun tentu saudaraku, ini tampaknya tidak benar bagi kita di zaman ini untuk melakukan hal yang seperti itu atau perkara yang sekejam itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita pada saat ini mengetahui banyak juga yang tidak terlibat dalam kemurtadan ini. Nah, siapakah mereka itu? Kita boleh baca di dalam Ulangan 4 ayat 4. Sedangkan kamu sekalian, ya, maksudnya di sini kamu semua yang berpaut pada Tuhan Allahmu, masih hidup pada hari ini. Kita perhatikan di sini kata semua yang mengikuti Baal Peor dibinasakan, tetapi setiap orang yang benar-benar berpaut kepada Tuhan dibiarkan hidup. Nah, saudaraku, tidak ada jalan tengah di dalam situasi seperti ini. Kita juga berpihak atau melawan Yesus. Itu dua pilihan yang harus kita ambil. Seperti dikatakan dalam Matius 12 ayat 20, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, hal ini juga terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, Rut pasal 1 ayat 14, Ulangan 13 ayat 4, dan Ulangan 10 ayat 20, serta di dalam Ulangan pasal 11 ayat 22. Saudaraku, Allah tidak meminta kita untuk melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Perjanjian baru menjanjikan bantuan kepada kita. Bila mana kita baca dalam Yudas 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat suatu pilihan yang sadar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang setia pada peristiwa Baal Peor, untuk berpaut pada Allah. Jadi saudaraku, kita diyakinkan bahwa apapun cobaan itu, kita bisa tetap setia sebagai yang
dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan mungkin memberikan bantuan dengan cara yang aneh dan tidak terduga. Tapi kita perlu melakukan pilihan atau choosing. Kita perlu melakukan yaitu komitmen pada jalan-jalan Tuhan. Tidak ada godaan yang harus mengalahkan kita. Jadi bagaimana kita bisa dibantu dengan doa? Dibantu oleh pelajaran Alkitab, kesaksian, ibadah, dan persekutuan dengan orang Kristen lainnya. Saudaraku, bukankah itu cara kita mengenal Tuhan lebih baik? Tentu ini adalah cara kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, yaitu dengan rajin berdoa, rajin belajar Alkitab, rajin bersaksi, rajin melakukan ibadah, dan melakukan persekutuan dengan orang Kristen lainnya. Saudaraku, tibalah kita kepada bagian yang keempat, yang merupakan judul dari pelajaran kita. Dan bangsa besar manakah? Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 10, kita memiliki beberapa kata yang paling indah di seluruh kitab suci. Musa berusaha meyakinkan anak-anak Israel mengapa begitu penting bagi mereka untuk menurut Allah, untuk menaati Allah. Dia memberitahu mereka apa yang Allah ingin mereka lakukan. Dan kemudian dia memberitahu mereka juga mengapa Allah begitu penuh kuasa dan bahwa mereka dapat bergantung kepadanya. Dia dalam hal ini, Musa mengingatkan mereka tentang cara-cara Allah yang telah memimpin mereka di masa-masa yang lalu. Saudaraku, kita baca kembali ayat 8 dari Ulangan pasal 4 yang merupakan ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran kita ini. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Saudaraku, di dalam ayat 7 ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka mempunyai Allah yang demikian dekat, di mana dikatakan bahwa setiap kita memanggil kepadanya, Allah hadir di antara mereka karena mereka memiliki bait suci. Saudaraku, yang membuat satu bangsa besar umumnya adalah apa yang dicapainya, kekuatan politiknya, kekayaannya. Namun saudaraku, ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel ketika mendapat pujian dari Musa. Pertanyaan retoris daripada Musa mengatakan, bangsa besar manakah? Ini tentu dari Ulangan pasal 4 ayat 8. Apa yang membuat bangsa Israel begitu hebat? Adalah tentang Allah. Ini semua tentang Allah dan hukumnya. Saudaraku, perlu kita ketahui inilah yang merupakan pembahasan kita yang utama. Bahwa ada 3 tema pembahasan kita pada saat ini, yaitu bahwa hukum itu sempurna. Hukum Allah itu sempurna. Jadi tidak ada yang dapat ditambahkan dan dikurangi. Dan yang kedua, hukum itu bijaksana. Jadi kehidupan yang bersemangat dan cerdas dari pemelihara hukum itu akan memberi kesaksian tentang siapa pencipta kita. Dan yang ketiga,
bahwa hukum itu ilahi. Apa artinya? Kecuali Israel bersatu dengan Allah, bangsa itu tidak akan mendapat manfaat dari hukum itu, dan mereka tidak akan menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, kepada umat Israel telah diberikan hukum yang berbeda. Kenapa? Karena hukum itu datang dari surga. Ya, sesuai dengan Ulangan pasal 4 ayat 36. Itu dirancang untuk berbeda dari semua hukum budaya yang ada di sekitarnya. Apa perbedaan yang utama? Perbedaan penting yang pertama adalah bahwa penekanan Alkitab adalah pada nilai pribadi manusia atas orang lain dan materi. Jadi nilai pribadi manusia itu yang ditekankan. Contohnya di Babilonia, beberapa tindakan pencurian dihukum mati. Sedangkan Alkitab hanya mewajibkan pembayaran finansial yang setara. Dalam hukum Musa, kehidupan manusia menang atas nilai-nilai materi, dan hukum itu sama untuk semua manusia. Hukum Musa selalu merujuk kepada Allah. Nah, itulah sebabnya dikatakan hukum Allah itu berbeda. Jadi hukum Allah itu luar biasa. Saudaraku, di dalam Alkitab ada yang disebutkan hukum apodiktif. Ya, ini adalah hukum yang mutlak normatif. Hukum di Timur Dekat kuno biasa didominasi oleh hukum-hukum kasuistik, yaitu yang berhubungan dengan keadaan. Dalam hukum kasuistik, kita tahu mengapa hukum itu benar sebelum mengalaminya. Hukum-hukum apodiktif Israel, kita akan mengetahui sesudah mengalaminya. Itulah sebabnya Israel akan menurut dengan iman. Saudaraku, hukum yang diberikan kepada umat Israel itu adalah hukum universal. Salah satu tanda sebagai hukum universal, rujukannya adalah pada penciptaan. Contoh hari Sabat. Terletak di pusat geometris dan tematiknya. Dengan hari Sabat, manusia memiliki kesadaran bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta. Demikian juga hukum makanan kosher yang membedakan antara daging halal dan haram, mengingatkan kita pada Kejadian pasal 1. Karena mereka terhubung dengan penciptaan, maka hukum-hukum rohani dan moral dari 10 hukum, serta hukum makanan dan daging yang halal dan haram, bersifat universal dan masih berlaku untuk setiap manusia. Saudaraku, apakah hukum upacara itu? Hukum upacara yang terhubung dengan tempat kudus dan pengorbanan. Ini pasti akan lenyap. Maksudnya akan tidak berlaku. Saudaraku, hukum keadaan atau circumstantial laws. Ya, sebagian besar ini bersifat kasuistik. Akan kehilangan karakter normatifnya begitu ada keadaan yang membuatnya ada atau tidak ada lagi. Misalnya hukum tentang budak, cara berpakaian, ya, hukum yang mengatur tanah, yang mengatur dan memerintah kota. Saudaraku, hukum seremonial dan hukum keadaan tidak dirancang untuk dituruti selamanya.
yang lainnya sebagai hukum absolut. Ini terjadi pada hukum-hukum seksualitas, hukum kebersihan, hubungan dengan sesama manusia, dan lain-lain. Ingat, saudara-saudaraku, bahwa tanah perjanjian atau Kanaan telah dijanjikan kepada keturunan Abraham 400 tahun sebelumnya. Ini dicatat dalam Kejadian pasal 18 ayat 18. Tetapi tujuan dari membuat mereka menjadi besar adalah supaya bisa menjadi berkat kepada semua kaum di muka bumi. Ya, jadi supaya bisa menjadi berkat. Tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Menjadi berkat kepada semua kaum di muka bumi. Tertulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Dan walaupun berkat yang paling utama sebenarnya adalah Yesus, Sang Mesias, akan datang melalui keturunan mereka. Sampai saat itu mereka harus menjadi terang dunia. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah tulis daripada Nabi Yesaya dalam Yesaya 49 ayat 6. Yaitu supaya Allah yang benar, satu-satunya yang bisa menyelamatkan, bisa dinyatakan melalui umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Jadi dalam ayat-ayat ini keseluruhan, Musa menunjukkan pada dua hal yang membuat bangsa Israel itu spesial atau istimewa. Yang pertama, Tuhan itu dekat dengan mereka. Dekat dengan cara yang unik, di mana Allah hadir melalui bait suci. Yang kedua, mereka adalah sebagai bangsa yang spesial. Oleh karena dikatakan dalam Ulangan 4 ayat 8, ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Bagian yang kelima, kebijaksanaanmu dan akal budimu. Dan ingatlah kata-kata ini yang kita telah ulas atau yang kita telah bahas sebelumnya. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 6 dan 7. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara-saudaraku, kita perlu ketahui dan perhatikan bahwa kebijaksanaan dan akal budi mereka bukan datang begitu saja, tetapi datang ketika mereka memelihara atau ketika mereka menuruti ketetapan dan perintah tersebut. Penurutan mereka itulah kebijaksanaan dan akal budi mereka. Israel sebenarnya memiliki sistem hukum, aturan, dan ketetapan yang paling indah. Tetapi apa gunanya semua jika mereka tidak menurutnya atau jika mereka tidak mengikutinya? Jika mereka, saudaraku, tidak mengikuti kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Saudaraku, hari ini sebuah pertanyaan, dapatkah kita memperoleh hikmat dan pengertian dengan menaati arahan dan petunjuk Tuhan dengan saksama? Tentu jawabannya
Dapat bukan? Saudaraku yang kekasih, penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dan kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Dan dikatakan di dalam tulisan Ellen G. White, seri Membina jilid 5 halaman 221. Jika menurut mereka akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diberkati dengan kesegaran intelek. Saudara-saudaraku, dari apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini, apakah saudara-saudara melihat lebih banyak lagi alasan mengapa kita harus berpegang teguh dan menaati hukum-hukum Allah? Saat kita menghadapi peristiwa terakhir dalam sejarah dunia ini, termasuk 7 malapetaka terakhir, apakah kita perlu menjadi orang yang bijaksana dan pengertian? Tentu apa jawabannya? Tentu kita perlu menjadi orang yang bijaksana dan penuh dengan pengertian. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah pelajaran kita pada saat ini kita akhiri. Biarlah pelajaran firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.